Fisika kuantum buktikan cakra dan aura itu nyata, tapi mengapa dunia ilmiah panik dan berusaha keras menyembunyikan kebenaran ini dari Anda? Titik temu sains modern dan kebijaksanaan kuno kini mengungkap potensi tersembunyi dalam diri Anda. Semuanya berawal dari eksperimen fisika kuantum paling kontroversial yang mengubah segalanya. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya ingin Anda mengambil nafas dalam-dalam. Tenangkan pikiran Anda, relakskan setiap otot di tubuh Anda. Biarkan diri Anda terbuka pada informasi yang akan Anda dengar. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan mengguncang pemahaman Anda tentang dunia. Mengapa dunia ilmiah mainstream dengan segala kecanggihan dan kemajuan pesatnya justru menutup mata rapat-rapat terhadap konsep kuno seperti cakra dan aura? Padahal di bab sebelumnya kita sudah melihat bagaimana fisika kuantum membuka celah resonansi yang mengejutkan dengan kearifan kuno ini. Para ilmuwan terkemuka dengan tegas melabeli konsep-konsep ini sebagai pseudoscience, cerita rakyat belaka, atau bahkan penipuan yang tidak berdasar. Mereka bersikeras bahwa tidak ada bukti empiris yang cukup untuk mendukung keberadaan medan energi tak terlihat ini. Konsekuensinya, jutaan orang yang merasakan adanya sesuatu yang lebih dalam dari sekadar materi seringkali dihadapkan pada tembok keraguan yang dibangun oleh otoritas ilmiah. Faktanya, lembaga-lembaga riset besar seperti National Institutes of Health atau NIH di Amerika Serikat yang memiliki anggaran miliaran dolar secara historis sangat jarang mengalokasikan dana signifikan untuk studi langsung tentang medan energi manusia atau biofoton dalam konteks cakra dan aura. Kecuali dalam domain pengobatan komplementer yang sangat spesifik dan terukur secara biomedis. Para kritikus vokal, seperti Dr. Stephen Novella dari Yale University, seringkali menegaskan bahwa tanpa protokol penelitian yang ketat, kontrol plasebo ganda, dan pengukuran objektif yang konsisten, klaim tentang cakra atau aura tetap berada di ranah anekdot dan spekulasi semata. Mereka menuntut bukti yang bisa direplikasi di laboratorium, sesuatu yang sulit dipenuhi oleh konsep energi halus. Namun, disinilah paradoksnya. Jika fisika kuantum sendiri mulai membuka pintu ke realitas yang jauh lebih kompleks, realitas di mana pengamat mempengaruhi hasil, di mana partikel terjalin tanpa batas ruang dan waktu, mengapa para ilmuwan justru semakin keras menolak potensi energi halus dalam tubuh manusia? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar yang tidak ingin mereka kita ketahui? Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya tentang siapa kita dan apa yang bisa kita capai. Setelah mendengar semua paradoks itu di bab sebelumnya, apa sebenarnya yang ada di benak kalian? Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar materi yang bisa kita lihat? Sesuatu yang melampaui penjelasan ilmiah konvensional? Coba bagikan pengalaman atau teori kalian di kolom komentar di bawah. Paradoksnya, saat banyak ilmuwan masih skeptis terhadap konsep energi halus seperti cakra dan aura, di sudut lain dunia ilmiah, fisika kuantum justru sedang menyingkap tirai realitas yang jauh lebih aneh dan menakjubkan. Realitas yang, secara mengejutkan, mulai berbicara bahasa yang sama dengan ajaran kuno yang telah ada ribuan tahun. Ini bukan lagi tentang dogma atau kepercayaan mistis semata. Kita berbicara tentang sebuah bidang studi yang telah merevolusi pemahaman kita tentang atom dan partikel subatom. Sebuah ilmu yang kini mulai memberikan kerangka kerja untuk menjelaskan fenomena yang selama ini dianggap tidak masuk akal. Bayangkan ini, fisika kuantum memperkenalkan kita pada konsep medan energi tak terlihat yang memenuhi seluruh alam semesta. Bukan lagi sekedar ruang hampa, melainkan lautan energi yang berdenyut yang dikenal sebagai medan energi titik nol. Medan ini adalah sumber energi fundamental yang mempengaruhi segala sesuatu, bahkan tanpa kita sadari. Tidakkah ini terdengar sangat mirip dengan konsep aura sebagai medan energi bioelektromagnetik yang tak terlihat di sekitar tubuh kita? Atau cakra sebagai pusat-pusat pusaran energi yang terhubung dengan medan yang lebih besar?
Lalu ada prinsip non-lokalitas, di mana dua partikel yang pernah berinteraksi bisa saling mempengaruhi secara instan, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ini memberikan kerangka kerja baru untuk memahami bagaimana energi di satu bagian tubuh, misalnya satu cakra, bisa mempengaruhi keseluruhan sistem, bahkan tanpa kontak fisik langsung. Ini juga menjelaskan mengapa niat dan kesadaran kita yang dikenal sebagai efek pengamat dalam kuantum bisa mempengaruhi realitas fisik di sekitar kita. Pikiran kita bukan hanya produk otak, melainkan gelombang energi yang berinteraksi dengan medan kuantum. Disinilah aha momennya. Bukannya menolak, fisika kuantum justru sedang membangun jembatan ilmiah yang kokoh. Jembatan ini menghubungkan kebijaksanaan kuno tentang pusat-pusat energi dan medan halus dalam tubuh kita dengan pemahaman modern tentang alam semesta. Ini bukan lagi tentang percaya atau tidak percaya, tapi tentang bagaimana kita bisa mengukurnya. Fisika kuantum secara tak terduga memberikan validasi ilmiah terhadap apa yang para mistikus dan penyembuh kuno telah ketahui secara intuitif selama ribuan tahun. Jika medan energi kuantum ini adalah dasar bagi cakra dan aura, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah mereka ada, melainkan apa yang bisa kita lakukan dengan pengetahuan ini. Apa implikasi sebenarnya jika kita bisa secara sadar mengatur medan energi kita sendiri? Dan mengapa informasi sepenting ini justru ditekan dari publik? Jika aura dan cakra memang nyata, terkonfirmasi oleh fisika kuantum, maka kita tidak sedang berbicara tentang penemuan ilmiah biasa. Kita sedang menyaksikan retaknya pondasi pemahaman kita tentang realitas, kesehatan, dan bahkan kesadaran itu sendiri. Ini bukan lagi teori pinggiran, melainkan sebuah validasi mengejutkan yang datang dari jantung sains modern. Selama berabad-abad, sains menolak keberadaan medan energi tak terlihat ini, menganggapnya sebagai tahayul atau sekadar imajinasi. Kini, dengan lensa kuantum yang mengungkap partikel dan gelombang yang saling berinteraksi, kita melihat bukti bahwa manusia bukan sekadar kumpulan organ fisik, melainkan jalinan kompleks energi yang berinteraksi dengan lingkungan secara tak terduga, bahkan pada tingkat subatonik. Inilah mengapa kita melihat para ilmuwan panik dan informasi ini seolah bocor. Ini bukan hanya tentang mengakui keberadaan sesuatu yang baru, melainkan tentang merombak ulang seluruh paradigma. Kedokteran modern yang berfokus pada kimia dan biologi fisik tiba-tiba harus menghadapi dimensi energi yang melampaui pemahaman mereka saat ini, menuntut integrasi konsep yang selama ini dianggap mitos. Implikasinya sangat besar. Jika cakra adalah pusat energi vital dan aura adalah medan energi pelindung yang mempengaruhi kesehatan, maka konsep penyakit dan penyembuhan harus didefinisikan ulang. Penyakit mungkin berakar pada ketidakseimbangan energi, bukan hanya kerusakan fisik atau kimiawi. Ini membuka jalan bagi metode penyembuhan yang radikal yang selama ini dicap alternatif atau pseudosains untuk mendapatkan pengakuan ilmiah. Konfirmasi ini juga menggeser pemahaman kita tentang diri sendiri. Kita bukan korban pasif dari penyakit atau lingkungan, melainkan arsitek dari medan energi kita sendiri, mampu mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita dari dalam. Kekuatan personal yang terkandung dalam pengetahuan ini sangatlah transformatif. Dan inilah alasan mendasar mengapa informasi sepenting ini bocor, bukan disebarkan secara terbuka oleh institusi mainstream. Pengetahuan ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada individu, sebuah otonomi atas kesehatan dan kesadaran mereka, yang berpotensi mengguncang struktur kekuasaan yang mapan, mulai dari industri farmasi hingga sistem pendidikan yang ada. Bayangkan, jika setiap individu menyadari kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan mengelola energi vital mereka sendiri, apa yang akan terjadi pada narasi tentang penyakit, pengobatan, dan ketergantungan pada otoritas eksternal yang selama ini kita terima. Ini adalah revolusi dalam kesadaran manusia, sebuah tantangan langsung terhadap status quo yang telah lama berkuasa. Namun, mengetahui bahwa aura dan cakra itu nyata hanyalah permulaan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa benar-benar mengaktifkan dan mengelola kekuatan energi ini dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mencapai potensi tertinggi kita. Kini,
Kita berdiri di ambang era baru. Fisika kuantum bukan lagi sekedar teori abstrak, melainkan sebuah lensa yang memperjelas realitas energi tak kasat mata yang membentuk keberadaan kita. Konfirmasi ilmiah tentang cakra dan aura ini bukan akhir dari pencarian, melainkan sebuah undangan untuk memulai eksplorasi yang lebih dalam ke dalam diri. Ini adalah momen untuk merangkul pemahaman bahwa spiritualitas dan sains bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua sisi dari koin yang sama, saling melengkapi dalam menjelaskan alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap individu adalah medan energi yang kompleks, berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi realitas. Masa depan kesadaran terletak pada kemampuan kita untuk menyatukan pengetahuan ini, untuk tidak lagi melihat cakra sebagai mitos kuno, tetapi sebagai pusat energi vital yang dapat diakses dan diatur. Untuk memahami aura sebagai proyeksi medan energi kita yang dapat diperkuat dan diseimbangkan. Ini adalah kunci untuk kesehatan holistik, kesejahteraan emosional, dan peningkatan potensi kognitif yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kita didorong untuk tidak lagi pasif, tetapi menjadi arsitek aktif dari realitas energi kita sendiri. Mempelajari cara mengelola dan mengoptimalkan medan energi ini adalah langkah revolusioner. Ini membuka pintu menuju penyembuhan diri, peningkatan intuisi, dan koneksi yang lebih mendalam dengan alam semesta. Ini adalah aha momen yang sesungguhnya, kekuatan untuk membentuk realitas kita, untuk mencapai potensi tertinggi kita, selalu ada di dalam diri. Perjalanan dari misteri kuno, skeptisisme, hingga konfirmasi kuantum telah mencapai puncaknya. Konvergensi sains dan spiritualitas menampilkan perspektif yang berbeda. Di baliknya, sebuah energi tak terlihat selalu beresonansi. Dan dari sana, pemahaman tentang potensi diri mulai terungkap. Ternyata, rahasia alam semesta ini memang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan ya. Apa pandangan Anda tentang upaya penyembunyian kebenaran ini? Jika Anda tercerahkan, like dan subscribe untuk terus mengungkap kebenaran universal bersama kami. Dan untuk aha momen berikutnya, klik video di layar sekarang.